wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya disiplin positif di sekolah kita di SDN Karangrejo 1. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Saya berada di kelas 271A, yaitu modul aksi nyata modul 1.4. Nah, sebelum kita ke materi, kita lakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang pertama, on silent modulis, HP-nya on silent karena di silent sejenak. Kemudian keep silent di sini yaitu kita saling menghormati apabila ada teman lain mengutarakan pendapatnya dan bisa mengajukan atau mengajukan tangan ketika ingin berbicara. Selanjutnya keep smile, yaitu kita harap senang. Ya, semoga kita dari awal sampai akhir nanti melaksanakan kegiatan dengan perasaan senang. Nah, langsung ke materi. Apa yang akan kita pelajari dari budaya disiplin positif hari ini? Nah, budaya disiplin positif ini sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu karena adanya perubahan paradigma belajar, karena kita harus tahu yaitu antara keyakinan, hukuman dan penghargaan. Kemudian disiplin positif ini sendiri, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, paradigma perubahan belajar. Sebelum menuju materi paradigma perubahan pelajaran, saya mohon salah satu teman silakan menyembunyikan benda di dalam genggaman Anda. Salah satu benda bisa ya di genggaman ya, di genggaman. Jangan yang besar ibu, nanti gampang mengambilnya. Yang kecil misalnya menghapus. Nah, sudah. Saya harap salah satu teman di samping kalian membuka genggamannya. Bagaimana caranya jenengan membuka genggaman? Entah itu dipaksa, entah itu dilirik-lirik, entah itu dijak ngobrol, entah itu bagaimana. Ayo coba dibuka genggamannya. Baik. Apakah bisa? Bisa? Ya, terima kasih. Nah, genggaman dan orang yang membuka itu merupakan stimulus dan respon. Itu antara guru dan siswa. Nah, stimulus yaitu guru memberikan stimulus, entah itu berupa nasihat, motivasi, materi pembelajaran, apapun yang kita berikan kepada siswa itu adalah stimulus. Sedangkan siswa yaitu respon. Respon itu dia memberikan respon yang bagaimana itu tergantung dengan siswa. Nah, paradigma perubahan belajar yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita memberikan stimulus, nah itu sebenarnya adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Nah, pada saat ini ketika ada anak, ketika kita memberikan stimulus kemudian dia manut dengan kita, itu sebenarnya posisi siswa ini sedang dia mau untuk diajak menuju ke tujuan gurunya itu tadi. Misalnya kita memberi motivasi untuk belajar dan siswa mau, itu berarti dirinya memang sedang ingin diajak untuk belajar. Posisi yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika guru memberikan respon penguatan positif, efektif, itu pasti akan bermanfaat untuk siswa. Tapi suatu hari ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini karakternya ada dua. Bisa karakter yang negatif, ada juga karakter yang positif. Ini pun tergantung dengan siswa itu sendiri. Jadi setiap kritik atau perasaan yang bersalah kita buat kepada siswa itu bisa menjadikan pribadi siswa tersebut bisa ke negatif atau positif. Ya. Atau kita sebut identitas gagal dan identitas sukses atau berhasil. Nah, yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Jadi ketika kita memberikan suatu stimulus berupa paksaan, nah itu
sebenarnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, karena anak ini memiliki hak sendiri. Dia bisa berhak untuk ikut, bisa berhak untuk tidak mau dipaksa atau keluar dari pepaksaan ini tadi. Nah, seperti ini paradigma perubahan belajar stimulus respon, yaitu kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan masing-masing berbeda. Jadi kita tujuannya untuk mengajak anak melakukan disiplin positif, cuma anak ini karena dia memiliki kebutuhan berbeda-beda, jadi mereka memiliki respon juga yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi anak memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi orang yang kita ubah ini memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Jadi cara memandang mereka itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi tidak semua perilaku buruk itu salah, karena perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya orang yang bisa mengontrol diri saya. Stimulus mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol yaitu model berpikir menang dan kalah. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif yaitu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketika pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka akan memiliki motivasi intrinsik dan berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika disiplin positif ini sudah merasuk ke hati kita, sudah tertanam pada kita, jadi walaupun ada hadiahnya, walaupun ada hukuman, walaupun ada penghargaan, itu tidak akan berpengaruh pada kita jika disiplin positif ini sudah benar-benar tertanam. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib atau peraturan, teratur dan kepatuhan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu benar-benar berbeda, sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu akan menjadikan salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, kalau kita memakai helm ketika perjalanan itu merupakan kalau sudah menjadikan keyakinan, maka akan berubah posisi helm ini. Helm itu bukan untuk mematuhi peraturan, tapi untuk menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan itu kalau sudah menjadi keyakinan untuk kita. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang sudah benar-benar melekat pada diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi motivasi yang baik itu motivasi intrinsik, itu berarti internal, itu dari dalam diri. Sedangkan motivasi yang dari luar, misalnya semangat dari orang tua, semangat dari guru, rekan sejawat, itu merupakan motivasi eksternal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Dosen, di mana kedua pakar pendidikan memastikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk
agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai kebijakan atau virtues yang universal. Jadi kebajikan yang universal yang sering kita setiap perbuatan memiliki satu tujuan dan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita kembali kepada memakai helm tadi. Ketika memakai helm ini merupakan sudah ada nilainya, nilai kebajikan yaitu keselamatan. Berarti dimanapun kita berkendara, entah itu di kota, entah itu di lorong jalan kecil, kalau kita sudah mengenal nilai kebijakan memakai helm itu membuat keselamatan, jadi tidak ada peraturan itu sudah tidak usah ada karena kita sudah memiliki nilai kebajikan. Atau yang lain misalnya ketika corona kemarin kita memakai masker. Awalnya kita diberikan perintah untuk memakai masker. Nah, ketika kita tahu bahwa bahaya penyakit corona, peraturan memakai masker ini menjadi tidak ada, menjadi hilang karena kita sudah mengenal nilai keyakinan, nilai kebajikan yaitu memakai masker agar kita terhindar dari penyakit-penyakitnya, ya, agar kita sehat, menjaga keselamatan, kesehatan. Sekarang kita menginjak ke selanjutnya, keyakinan, hukuman, dan penghargaan. Untuk membentuk budaya positif, pertama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama. Keyakinan ini adalah keyakinan atau kebajikan yang bersifat universal dan lebih memberikan motivasi intrinsik pada individu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat ini akan menjadikan motivasi intrinsik untuk siswa sehingga mereka akan lebih nyaman, aman dalam melaksanakan pembelajaran. Mengapa harus keyakinan? Mengapa bukan peraturan di kelas? Mengapa bukan tata tertib di kelas? Karena keyakinan memberikan motivasi pada individu. Hukuman itu lebih bersifat tidak terencana. Biasanya kalau anak melanggar suatu peraturan, kita secara otomatis memberikan hukuman atau tindakan kepada siswa. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu lebih luas, sedangkan hukuman itu menyakitkan. Misalnya, ketika anak lupa tidak membawa topi ketika upacara. Nah, ketika berarti dia melanggar tata tertib. Nah, seketika itu guru biasanya memberikan hukuman. Misalnya dihukum berdiri kalau zaman dahulu, berdiri di pojokan upacara. Nah, itu pasti akan menyakitkan bagi siswa, menyakitkan dan mungkin untuk selanjutnya dia mungkin malas untuk masuk sekolah karena takut dihukum. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi kalau kesepakatan bersama, dua belah pihak antara guru dan siswa sudah sepakat, sehingga ketika siswa melanggar peraturan, melanggar keyakinan, maka siswa akan melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu merupakan kegiatan kita untuk mengajak siswa itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita mengarahkan kepada siswa untuk mencari tahu apa
konsekuensi dari kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka akan mencari tahu kira-kira solusi apa yang cukup yang benar untuk mengatasi permasalahan mereka. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini memiliki 3 motivasi perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kadangkala anak itu melakukan suatu kegiatan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan pada saya sendiri mungkin juga pernah melakukan. Nah, ketidaknyamanan ini kalau dapat hukuman berarti kita kan tidak merasakan tidak nyaman. Jadi untuk menghindari biar tidak nyaman, biar kita tidak dihukum, makanya kita pasti akan mematuhi peraturan yang ada. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi kadang anak-anak di kelas 1, terutama di kelas saya ini, kalau anak-anak diajak kegiatan diberi imbalan, nanti yang mengerjakan paling awal atau mengerjakan paling rapi mendapatkan bintang misalnya, atau mendapatkan tiket istirahat duluan lebih dahulu. Itu akan memberikan motivasi untuk mereka. Namun jika hal ini terus dilakukan, ini baik sebenarnya, motivasi yang kedua ini baik, cuma kalau seterusnya kita lakukan ini akan berdampak kurang baik bagi siswa, maka mereka akan ketergantungan dengan kita. Jadi kalau kita tidak memberikan motivasi, entah itu imbalan atau penghargaan apapun, maka mereka tidak mau melakukan kegiatan itu. Itu negatifnya dari imbalan atau penghargaan. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadikan mereka orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik yang kita berikan kepada siswa tadi ini akan menjadikan mereka sesuai yang mereka inginkan, dan salah satu cara untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kasus. Mari teman-teman kita bedah kasusnya, kita baca bersama-sama. Kasusnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tak gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dan kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ada anak yang gak bisa matematika, ketika dikasih pertanyaan dia gak bisa menjawab, malah diajak ke depan, disuruh apa? Berdiri memegang hidung. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno pada Iva? Bagaimana teman-teman? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Itu malah akan menjatuhkan mental si siswa itu sendiri. Iya, betul sekali. Malah menjatuhkan siswa. Bisa jadi siswa tersebut malas dengan pelajaran Pak Seno. Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya? Iya, hukuman. Betul sekali. Kenapa kok disebut hukuman? Karena
itu disuruh berdiri sambil memegang hidungnya tadi. Itu ada. Karena apa? Ivanya di depan merasa malu, dia minder, dia mungkin akan takut. Nah, perasaan yang menyakitkan kepada siswa inilah yang disebut dengan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Nah, ketika Pak Seno sebelum pembelajaran misalnya dia mengajak membuat keyakinan kelas, mungkin berbeda situasinya. Jadi ketika keyakinan kelas ini dibuat, siswa akan melaksanakan dengan nyaman. Apabila dia melanggar keyakinan, dia akan mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, ini merupakan tabel identitas gagal dan identitas sukses. Apabila kita memberikan hukuman dan tindakan disiplin. Disiplin ini memberikan berupa konsekuensi dan restitusi. Jadi ketika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu namanya hukuman. Pokoknya kalau sesuatu yang sakit itu namanya hukuman, entah itu secara fisik maupun mental. Ya. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi karena itu sudah menjadi konsekuensi, jadi ya harus dilakukan karena konsekuensi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi solusi, mencari solusi. Ketika siswa mengalami melakukan kesalahan, dia akan mencari solusi, memilih solusi yang tepat untuk dirinya itu yang bagaimana, itulah restitusi. Kemudian selanjutnya hukuman ini tidak nyaman untuk murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Benar sekali, karena perasaan ya, hubungannya dengan perasaan ketika anak ini sering dihukum, apalagi malu di depan teman-temannya, dia pasti perasaannya akan diingat-ingat terus. Nah, ini mungkin terjadi pada guru zaman dulu ya. Kalau untuk zaman sekarang saya lihat sudah tidak ada yang memberikan hukuman. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek karena konsekuensi karena sudah terjadi kesepakatan, jadi mereka melaksanakannya hanya sepintas saja, sepintas saja. Kemudian restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Karena jika kita menerapkan segitiga restitusi, maka kita menanamkan disiplin atau mandiri dan tanggung jawab kepada siswa. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi ini korban mendapatkan ganti. Contohnya korban mendapatkan ganti ini misalnya seperti ini. Misalnya saya tidak sengaja menyobekkan buku catatan milik Bu Yunita misalnya. Nah, restitusinya apa? Yaitu saya mengganti buku catatan yang sudah saya robek. Nah, seperti itulah yang namanya restitusi. Korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak merasa tersakiti. Konsekuensi membuat anak menjadi tidak nyaman, hanya tidak nyaman, tapi setelahnya ya sudah selesai. Sedangkan restitusi ini anak akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya, hukuman itu merupakan perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Sedangkan konsekuensi yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi yaitu masalahnya terpecahkan karena mencari solusi bersama-sama ini tadi. Kemudian sistem pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jadi kalau ada anak yang tidak takut dengan siapapun, maka hukuman ini akan tidak berjalan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman ini berlaku hanya pada seluruh institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman ini biasanya keras kalimat yang diucapkan, yaitu peraturannya adalah kamu itu harusnya seperti ini. Jadi kalimatnya kaku dan menekan. Berbeda dengan konsekuensi. Itu dikembalikan kepada anak-anak. Apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Selanjutnya restitusi, yaitu apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan.
awal tadi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mencari solusinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukuman, itu memberikan anak atau murid membenci dengan peraturan, dia tidak suka dengan peraturan diatur. Selanjutnya konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, dan yang untuk restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini stimulus yang diberikan, yaitu kalau hukuman itu pasti negatif biasanya, sedangkan konsekuensi itu bersifat netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Seperti ini. Biasanya kalimatnya agak paksaan ya, agak kasar untuk hukuman. Awas kalau kamu lakukan itu lagi. Biasanya seperti mengancam. Itulah yang dimaksud hukuman. Kalau konsekuensi yaitu lakukan apa yang saya katakan. Jadi anak diminta untuk harus secara harus. Sedangkan untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Sebenarnya kamu ingin ngapain? Jadi mencari alasannya. Nah, sekarang kita ke kasus lagi. Coba kita bedakan apakah ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau bukan konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau pas istirahat, pas jam pertamanya olahraga, jam olahraga. Itu konsekuensi. Iya, kalau jam pertama olahraga itu konsekuensi, berarti kita melihat situasi ya, situasi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicolek-colek. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman kelas. Hukuman. Jadi kita sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan manusia itu siswa tadi melakukan tindakan salah atau tidak mematuhi keyakinan itu karena ada alasannya. Mungkin salah satu ini alasannya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Nah, ini penjabarannya. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, atau makanan. Jadi mungkin ada ya di kelas kadang ada seorang siswa merebut makanan milik temannya. Nah, meminta makanan itu milik temannya. Mungkin karena dia bertahan hidup, mungkin dari rumah dia lupa, tidak sarapan atau bagaimana, akhirnya dia meminta makanan dari temannya. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Ini dan 3 kebutuhan selanjutnya itu psikologis, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang, disayangi, diterima oleh kelompoknya untuk melakukan hubungan atau koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi mungkin anak yang tadi contohnya meminta makanan teman itu dia kekurangan rasa kasih sayang dan rasa diterima mungkin. Nah, jadi di rumahnya bapak yang mungkin sedang sibuk, dia di rumah dengan neneknya atau kakeknya, sehingga dia kurang rasa kasih sayang, sehingga dia meminta makanan kepada temannya itu agar dia mendapatkan perhatian dari temannya. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-interest dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi karena dia merasa berkuasa di kelas, jadi dengan seenaknya dia meminta teman makanan teman lagi. Jadi ini merupakan kebutuhan anak. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi dari contoh tadi, misalnya ada anak yang minta jajan, ini dia memaksa temannya meminta jajan itu mungkin karena kebebasan. Jadi di rumah dia mungkin dikekang sama orang tuanya. Misalnya nggak boleh jajan, kamu boleh makannya makanan yang dari rumah. Mungkin ada anak yang seperti itu, sehingga ketika temannya membawa makanan, dia pengen, terus dia merebut makanan temannya. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi ada iseng, anak merebut atau mengambil milik teman itu kadang karena mereka iseng, senang menjadi temannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum menuju 5 posisi kontrol guru, baik kita perhatikan video. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi ada perbedaan. Jadi kalimat yang diucapkan menekan keras atau penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini tadi merupakan guru piket. Kalau di sekolah atas itu biasanya ada guru piket. Nah, guru piket ini tadi menemui Naren, salah satu siswa dia terlambat. Tapi dia berada di posisi penghukum. Jadi dia berkata kasar pada siswanya, memarahi, kemudian tidak menanyai alasannya apa keterlambatannya, dia langsung memberikan hukuman. Iya, berlari, keliling. Selanjutnya kita perhatikan pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kalau di sini kalimatnya lebih halus ketika memberikan rasa bersalah pada siswa. Mengiba. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
dengan takut dengan peraturan atau mematuhi peraturan karena merasa ini bersalah. Nanti kalau ibuku gimana ya? Jadi dia tertekan batinnya. Selanjutnya ini posisi guru sebagai teman. Ini lebih santai, kalimat yang diucapkan lebih santai. Posisinya dengan siswa ini sebagai teman, lebih santai, lebih akrab. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kena jenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah. Nah, sedangkan ini adalah posisi guru sebagai teman. Jadi guru dengan siswa ini seperti tidak ada batasnya, mereka seperti teman. Namun di sini tidak ada solusi. Jadi siswa setelah diajak komunikasi dengan gurunya, dicari alasannya, tidak ada solusinya. Siswanya ini harus bagaimana, ya udah langsung masuk aja. Jadi kurang, sebenarnya ini baik jika kita terapkan pada siswa, namun iya kurang efektif. Bisa, cuma kurang efektif. Selanjutnya ini ada posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Jadi pemantau. Di sini lebih sudah ada ketegasan antara keyakinan yang sudah diyakini. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Berbeda dengan posisi kontrol yang tadi, di sini sudah ada konsekuensi, yaitu mengganti jam keterlambatan. Sudah sedikit tegas, namun masih kurang efektif dalam mengatasi permasalahan. Yang terakhir yaitu posisi manajer, guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ryan. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ryan? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana? Ketika posisi manajer ini guru sudah melakukan restitusi, dia mencari mengembalikan pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang kau tingkatkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Setelah itu mencari solusi. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah Solusinya untuk keterlambatan mengatasi ini? keterlambatan. Saya akan coba untuk tidak lupa menyadap alarm saya, Bu. Baik, kalau Nara tahu
menetralkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, setelah itu mencari solusi. Dan solusinya ini tidak hanya pada Naren, tapi dia berkolaborasi dengan kakaknya dan ibunya di rumah, siapapun yang di rumah. Ini kita lanjutkan materinya, yaitu setelah posisi. Ya, ini tadi membahas posisi menghukum. Ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa disuruh apa tadi, push up, lari, ya bisa verbal. Kalau verbal itu berupa kata-kata. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan muridnya lebih dalam lagi. Biasanya ketika guru menerapkan posisi ini, kalimat yang ia gunakan untuk menghukum yaitu seperti di bawah ini: patuhi aturan saya, kamu selalu salah, seperti itu, selalu pasti, terakhir yang selesai, kamu lama sekali, lewat, nah, seperti itu merupakan kalimat penghukum. Selanjutnya posisi pembuat bersalah. Posisi ini biasanya bersuara lebih lembut, halus. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak harus memberitahu kamu ya, berapa kali ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, jadi kadang kita karena geramnya pada anak harus akhirnya kita nanti kamu ibu bilangin loh sama ibu kamu. Nah, misalnya seperti itu merupakan salah satu pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi siswa akan merasa rendah diri, murid merasa tidak berharga, mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid, posisi teman pada posisi guru ini, guru sebagai teman ini bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kadang guyon sama anak seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa kita guyon sama anak, cuma kalau kita terlalu sering, nah ini akan berdampak negatif juga. Misalnya kalimat yang diutarakan yaitu ayolah, bantulah Bapak. Ini kan demi Bapak. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi sudah berulang kali kan ketika kamu masih ingat gak? Bapak kan sudah sering bantu kamu. Nah itu sudah berulang kali. Ya sudah, kali ini gak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Nah, di sini kan anak tidak diajarkan tanggung jawab. Ya sudah, setelah dia melakukan kesalahan ya sudah selesai ketika sudah dibereskan oleh gurunya. Selanjutnya posisi pemantau. Pada saat kita mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan seorang pemantau yaitu, apa peraturannya? Kembali ke peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi apa konsekuensinya? Di sini sudah sedikit disiplin, namun belum memberikan konsekuensi yang belum memberikan cara menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir yaitu posisi manajer, posisi yang paling ideal. Dan posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi antara guru dan murid untuk memperbaiki permasalahan, mencari solusi. Seorang manajer akan berkata seperti ini:
apa yang kita yakini? Jadi dikembalikan ke keyakinan kelas atau sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi dia mencari solusi. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena ada penguatan dari guru ketika proses restitusi. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang tadi teori kontrol yang tadi, dan kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, secara tidak langsung kita akan menekankan tentang motivasi intrinsik pada diri siswa. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Orang yang gagal ini maksudnya orang yang melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sukses di sini maksudnya dia mampu mengatasi permasalahan yang sudah dia perbuat. Nah, misalnya kalimatnya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru pernah melakukan kesalahan, atau manusia itu tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu guru tidak tertarik siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu merupakan kalimat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kita mencari tahu alasan siswa kita melakukan kesalahan atau tidak mematuhi keyakinan. Nah, kalimat yang biasanya digunakan ketika memvalidasi tindakan yang salah yaitu ini contohnya: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Nah, alasanmu apa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, misalnya sikap saling berbagi atau menyayangi teman, misalnya seperti itu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal di menanyakan keyakinan ini. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan atau orang yang sukses, identitas sukses. Nah, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Jadi dikembalikan ke keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, sebelum kita akhiri, yaitu ini ada video mengenai restitusi. Contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kemarin ketika pelaksanaan
latihan pramuka. Jadi waktu itu ketika pelaksanaan pramuka, kegiatan pramuka yang terakhir persiapan BAUT itu, Femi ini lupa tidak membawa tangan air. Ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di sekolah saja, kita bisa menerapkannya di rumah. Karena menurut saya segitiga restitusi ini banyak memberikan nilai pada siswa, nilai kemandirian, tanggung jawab, dipekerti juga. Sehingga ketika siswa ini sudah terbiasa untuk bertanggung jawab dan mandiri dimanapun dia berada, ini pasti dia akan menjadi pribadi yang seperti itu, yang mandiri. Jadi tanpa kita harus kamu seperti ini, ayo kita waktunya belajar, cepat belajar, nggak usah kita mengingatkan, mereka itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dulu. Ya. Oke, untuk Pak. Tadi telah dijelaskan mengenai segitiga restitusi, dan sebelumnya itu ada 5 posisi kontrol. Iya. Itu sudah saya pahami, tentunya perbedaan-perbedaan yang bisa diterapkan dan dampaknya yang bisa diterapkan pada siswa. Contohnya menghukum, membuat rasa bersalah, teman, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Hal itu sebenarnya bagus sekali kalau kita terapkan secara dipilah dan kita terapkan salah satunya yaitu di sebagai manajernya. Cuman ada salah satu dari ganjalan kalau murid kita itu aktif, kemudian dia bisa menerima kesemuanya itu nggak ada masalah mungkin. Tetapi kalau salah satu dari murid kita itu mungkin ada yang lemah dalam berpikir atau dalam kata lain tanda kutip berkebutuhan khusus, bagaimana caranya? Terima kasih. Kita sharing saja, soalnya anak ini kebutuhannya berbeda-beda, minat bakatnya berbeda-beda. Jadi tinggal cara kita komunikasi dengan dia. Kalau memang anaknya berkebutuhan khusus, anaknya bagaimana kebutuhan khususnya, apakah lambat berpikir atau lebih
atau bagaimana? Ya, dalam arti gini, kalau mungkin teman-temannya cerdas ya menanggapi permasalahan itu. Ya. Kalau kita kasih saran itu cepat, ya Bu, Ya. itu memang salah saya. Mungkin bisa, tapi kalau ada kita menemui siswa yang lambat berpikirnya dan dia gampang tersinggung, nah itu cara mengatasinya bagaimana? Lambat berpikir ya. Iya, Jadi lambat untuk berpikir. menurut saya untuk mengatasi lambat berpikir pada kita posisi kontrol 5 atau posisi kontrol 10 ini tetap pada manajer yang paling ideal. Cuma kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana menyesuaikan si anak ini tadi sehingga anaknya biar lebih mudah dalam menerima apa yang kita maksud nih, yang kita maksudkan itu. Jadi kemudian selain itu komunikasinya selain bahasanya yang lebih mudah dipahami ini kita bisa memantaunya setiap hari. Jadi mengajak komunikasinya tidak ketika pas itu. Jadi setiap hari kita cari dia alasannya melakukan seperti itu apa, permasalahannya apa, sehingga kita cari solusi. Kalau dengan anak yang memiliki kebutuhan kurang, berarti kemungkinan untuk mencari solusi tidak ada, ya kan? Dia pasti bergantung dengan kita. Kita harus proaktif mencari solusi kepada siswa ini. Selain itu, kita juga perlu kolaborasi dengan orang tua. Jadi bisa orang tuanya didatangkan atau jenengan main ke rumah, berkomunikasi ini juga karena orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu biasanya perasaannya juga lebih sensitif sehingga kita bisa ketika sharing dan ketika komunikasi ini yang santai saja, tidak usah terlalu resmi atau terlalu yang santai saja, pokoknya ngobrol santai, kemudian dibicarakan permasalahannya apa secara sederhana saja, kemudian diajak untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi orang tua pun di rumah juga mengontrol anaknya sehingga di rumah dan di sekolahan itu sinkron seperti itu. Mungkin seperti itu solusi yang bisa saya haturkan kepada dengan. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman mengenai anak yang berkebutuhan khusus mungkin. Istri mungkin karena kemarin kelasnya. Iya. Betul, saya setuju dengan kita saling berkolaborasi dengan wali murid. Nah itu kita pelan-pelan karena dia berkebutuhan khusus, maka cara menanganinya pun tidak sama dengan murid yang lainnya. Jadi memang itu merupakan satu tantangan sendiri bagi guru apabila ada satu murid kita yang dia spesial, maka kita pun harus begitu juga ya Pak, cuma ini hanya sharing. Kita memang harus ekstra sabar dan pelan-pelan, jadi tidak sama. Dan mungkin apabila murid tersebut itu belum mengetahui maksud kita, mungkin kita bisa duduk berdua di jam setelah pulang sekolah, kita beri penjelasan lagi secara pelan-pelan. Dan setelah itu kita juga harus sering berkomunikasi dengan orang tua. Dan insya Allah nanti bila orang tuanya itu sudah menyadari dan kita sudah berkomitmen untuk saling mendukung anak tersebut supaya bisa sejalan dengan teman-temannya, nanti secara pelan-pelan nanti insya Allah sudah terselesaikan Pak. Tapi dengan itu ya kita harus ekstra sabar dan spesial karena memang siswa yang kita hadapi adalah siswa yang spesial. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak? Apakah kurang atau sudah cukup? Ya, tanggapan dari Bu Sri itu sudah bagus. Penjelasan saya juga sangat bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Sudah? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian diseminasi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman mengenai budaya disiplin sekolah.
semoga kita semua dapat menerapkan disiplin sekolah mulai hari ini dan seterusnya sehingga kita dapat menuju pada impian kita, impian siswa kita yang unggul, siswa kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari, teman sejawat dari Bu Rizka. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rizka telah membagikan ilmunya tentang budaya positif. Saya sangat tertarik dengan materi budaya positif, terutama segitiga restitusi. Semoga saya bisa menerapkan di kelas saya. Sekian, terima kasih buat Bu Rizka. Semoga kita tetap semangat untuk terus mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatul Gunawarah, rekan sejawat dari Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka telah memberikan ilmu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Saya sangat senang sekali mendapatkan materi ini karena dapat mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Harapan saya semoga saya dan rekan sejawat saya bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narasiti Sumardono, teman sejawatnya Bu Rizka. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizka tentang 5 kontrol, posisi kontrol guru. Menurut saya sudah bagus banget dan itu sangat berperan sekali bagi saya pada khususnya dan mungkin berperan juga pada Bapak Ibu guru yang lain yang di kelas. Karena apa? Di situ kita belajar mengenai bagaimana menangani guru, posisi sebagai manajer itu yang paling baik gitu ya. Karena kita sebagai guru juga harus bisa memahami siswa dan cara menanggung. Itu sangat bagus sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.